Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aing Haji Ceko Official YouTube channel Cianjur milik kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim barudak, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu wawasan juga ya, suatu pembahasan genre musik yang mudah-mudahan mungkin untuk orang-orang baru atau orang-orang yang sedang belajar, anak-anak muda yang sedang belajar bisa memahami lebih dalam tentang genre tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kurang akan memberikan sedikit wawasan seputar genre metal dan sejarahnya serta perkembangannya sampai sekarang. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau dianggap menyewanan mungkin ya, karena saya tahu mungkin untuk sebagian kalangan dari kalian mungkin lebih tahu tentang genre metal ya, tapi setidaknya di sini saya hanya ingin sedikit saja memberikan wawasan supaya musik metal khususnya di Cianjur lebih bisa dipahami dan lebih bisa dinikmati. Karena ada beberapa golongan atau beberapa orang ya, bahkan beberapa anak-anak muda ya yang memang tidak menyukai genre ini, atau sebenarnya bukan tidak menyukai, tapi mungkin karena lebih ke tidak paham dengan genre tersebut ya. Pengalaman saya mewawancarai band-band metal ya, salah satunya waktu itu adalah band Kakak Radet ya. Drummernya bilang ya, Waluki ya, Pride Waluki ya, bilang sebelum terjun ke genre metal pahami dulu apa itu metal. Kalau secara diartikan berarti kalian tidak akan bisa menikmati genre metal kalau kalian tidak paham genrenya tersebut. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa tetap subscribe ya channel Haji Ceko Official ya. Dengan kalian mensubscribe sudah bentuk support ya untuk scan musik khususnya di kota Cianjur. Dan jangan lupa juga untuk kasih tahu teman-teman kalian ya, kalau sekarang ada channel YouTube yang khusus membahas band-band, karya-karya, dan liputan seputar musik di Cianjur. Dikutip dari winetnews.com, metal, musik yang mulai banyak diminati orang saat ini. Metal yang memiliki banyak subgenre ternyata dimulai oleh genre heavy metal. Dan disinilah mulai terbentuknya genre metal dan beberapa subgenre setelah berselangnya waktu. Nama heavy metal digagas oleh band hard rock tahun 60-an, Steppenwolf, dalam lagu mereka yang berjudul Born to be Wild. I like smoke and lighting heavy metal, thunder racing with the wind and the feeling that I'm under. Tapi istilah itu belum dipakai secara tepat sampai pada tahun 1970. Ketika Black Sabbath merilis album debut album mereka yang berjudul Black Sabbath. Dari tahun 1960-an atau bisa disebut blues rock seperti Led Zeppelin, AC/DC yang klasik metal, dan sekitar 60-an sampai 70-an atau disebut klasik rock seperti Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Deep Purple, Alice Cooper. Musiknya dikendalikan oleh riff yang lebih bluesy. Heavy metal awal 70-an digawangi oleh band-band seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple. Heavy metal pada era tersebut masih dipengaruhi oleh elemen blues yang kental. Judas Priest mengembangkan genre ini dengan menghilangkan unsur blues dan lebih mengandalkan distorsi, beat yang lebih cepat, dan harmoni. Pada akhir 70-an muncullah New Wave of British Heavy Metal yang dipelopori Motorhead.
atau disingkat NWOBHM, menggabungkan punk dan heavy metal. Band-band NWOBHM lainnya adalah Iron Maiden, Saxon, Venom, Diamond Head, dan lain-lain. Awal era 80-an digawangi oleh band-band NWOBHM seperti Motorhead, Iron Maiden, Venom, dan Diamond Head. Heavy metal akhirnya bertabrakan dengan musik pop. Hal ini memunculkan genre yang disebut glam metal. Glam metal berhasil menerobos chart-chart papan atas. Hal ini menyebabkan heavy metal lebih tersebar cepat di seluruh dunia. Tempo lagu sangat cepat yang diusung oleh gitaris yang memainkan gitar rhythm downstroke pada thrash metal oleh band-band seperti Metallica, Megadeth, Slayer, dan Anthrax yang dijuluki Big Four of Thrash. Di San Francisco ada Testament dan Exodus. Di New Jersey ada Overkill dan Sepultura dari Brazil. Sedangkan speed metal dimainkan lebih cepat, sangat-sangat cepat dan bertenaga seperti Motorhead, Iron Angel, Anthrax. Sedangkan musik thrash metal yang berasal dari Eropa adalah seperti Kreator dan Destruction. Keduanya dari negeri Jerman. Pada tahun 1990-an, underground ini lebih memasuki ke extreme metal seperti grindcore, dipelopori oleh Napalm Death dan Brutal Truth. Berkembang pada 1991 menjadi death metal Skandinavia oleh Entombed, Dismember, Unleashed, dan At the Gate. Melodic death metal yang berasal dari Gothenburg, Swedia lalu berkembang di Finlandia dan Norwegia oleh band-band seperti Arch Enemy, Dark Tranquility, Dissection. Kemudian ada istilah yang digunakan yaitu tactical metal, dipioneri oleh Cynic, Atheist, Meshuggah. Chuck Schuldiner, vokalis death, adalah bapak death metal. Progressive death metal yang mungkin lebih cenderung ke visualisasi dan banyak menggunakan musik tradisional. Pionirnya adalah Opeth, Pestilence, Death, November, dan progressive metal oleh Dream Theater, Queenshire, dan Fates Warning. Aliran ini muncul sekitar awal dan pertengahan tahun 1980-an yang diprakarsai oleh band-band cadas seperti Venom, Hellhammer, Celtic Frost, dan Battery. Pada tahun 80-an, band Mayhem dan Burzum mengarah ke dalam black metal gelombang kedua. Power metal adalah genre yang lebih bersemangat dan vokalis genre ini kebanyakan dipengaruhi oleh Rob Halford dan Bruce Dickinson. Band-band genre ini kebanyakan dari Eropa, misalnya Europe, Swedia, Iron Maiden dari UK, dan Halloween dari Jerman. Doom metal adalah aliran yang lebih mengutamakan penekanan lirik dengan tempo yang di bawah rata-rata subgenre ekstrem metal lainnya. Aliran ini terinspirasi oleh Black Sabbath era pertama. Band yang termasuk aliran ini contohnya adalah Saint Vitus, Obsessed, dan Candlemas. Gothic metal adalah evolusi doom metal. Awal genre ini adalah munculnya band-band death atau doom dari Inggris yaitu My Dying Bride, Paradise Lost, Anthema. Band gothic metal sekarang banyak mengandalkan harmoni antara vokal pria dan wanita, kadang-kadang dengan growl.
Pada era 90-an, musik heavy metal mulai digoyang oleh munculnya kekuatan alternatif rock, khususnya grunge. Band-band glam metal pada era 80-an mengalami penurunan popularitas. Publikasi pada saat tersebut menitik beratkan pada grunge. Sementara itu, band-band seperti Metallica, Pantera, Tool White, Zombie, dan Megadeth menjadi ujung tombak keberadaan musik metal saat tersebut. Alternative metal adalah salah satu subgenre metal yang paling populer di awal 90-an. Ketika popularitas glam metal mulai tenggelam akibat kemunculan grunge pada akhir 80-an, alternative metal digunakan untuk mendeskripsikan band-band seperti Faith No More, Primus, Rage Against the Machine, dan Gen Addiction yang mengfusikan heavy metal dan alternative rock. Selain itu, ada industrial metal yang diprakarsai band seperti Ministry, God Bless, Fear Factory, dan Marilyn Manson. Industrial metal juga tumbuh pesat di Jerman. Megahertz meraih popularitas yang cukup tinggi baik di negara asalnya dan juga dataran Eropa. Lalu ada punk metal atau crossover thrash, adalah percampuran thrash metal dengan elemen-elemen kental dari hard rock punk. Suicidal Tendencies, Stormtrooper of Death, Horizon of Conformity, dan Dirty Rotten Imbeciles adalah sebagian band yang mengusung genre ini. Kemudian ada grup metal, adalah evolusi dari genre thrash metal yang muncul awal 90-an. Genre ini digawangi oleh Pantera, Sepultura, White Zombie, dan lain sebagainya. Nu metal, genre alternatif metal yang terakhir adalah metal modern yang bermain dengan nada industrial. Banyak band-band Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Deftones, hingga Disturbed. Tahun 1990-an, ketika wabah musik grunge yang awalnya adalah percampuran kental antara heavy metal dan post-punk, bahkan hardcore, bermunculan di Seattle. Walaupun sedikit cenderung ke alternative rock, band grunge dari Seattle seperti Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, dan Alice in Chains sebelum band itu ada, sebenarnya grunge sudah ada oleh band-band seperti Malfunction dan Green River. Setelah itu ada Temple of the Dog, Mad Season, Mudhoney, sampai Melvin. Setelah kematian Kurt Cobain, musik grunge jarang datang, lalu kembali diilhami dengan band-band seperti Skinnyard dan PJ Harvey. Jika suatu band memainkan musik genre grunge, tapi band itu bukan berasal dari Seattle, nama yang dipakai bukanlah grunge, tapi post-grunge, seperti L7, Stone Temple Pilots, PAW, dan Hole. Metal di era 2000-an memiliki perbedaan yang cukup besar, dalam artian bahwa metal bisa berfusi dengan berbagai macam aliran. Sebagaimana diketahui para pelopor musik metal, penikmat musik metal disuguhi berbagai macam jenis metal dengan tempo yang harmonis dan dinamis. Beberapa aliran itu adalah new metal, symphonic metal, deathcore, metalcore, melodic death metal, folk metal, dan lain sebagainya. Folk metal adalah fusi heavy metal dengan musik folk atau musik daerah. Aliran ini digawangi oleh band-band seperti Corpi, Clani, Skyclad, Ensiferum, Fintrul, Tursias, dan lain sebagainya. Walaupun kebanyakan musik folk metal lebih banyak berkembang di Skandinavia, folk metal juga berkembang di Timur Tengah seperti Orpen, Land, dan Melekes. Melodic death metal sendiri berkembang pesat di Skandinavia, khususnya Gothenburg. Band-band seperti In Flames, At the Gates, Dark Tranquillity, Arch Enemy, dan Sailwork. Selain di Skandinavia, melodic death metal juga berkembang di regional lain seperti Children of Bodom, Kalmah, dan Northern Finlandia. The Black Dahlia Murder, Darkest Hour, and Himsa di Amerika Serikat. Switch Table, Descent, Infernal Method Australia,
Disharmonia Mundi, Italia, Bloodstained Child, Jepang, dan Death Kites, Meksiko. Deathcore berkembang sebagai turunan dari death metal dengan ciri khas lirik yang persis death metal, yaitu tentang kematian, neraka, setan, dan nuansa-nuansa mistik. Kebanyakan dari death metal adalah orang-orang ateis, sedangkan deathcore kebanyakan adalah orang-orang agnostik. Pada mulanya dipelopori oleh band-band seperti Dying Fetus, Suffocation, Cryptopsy, dan lain sebagainya. Pada era 2000-an, semakin banyak band deathcore yang bermunculan. Job for a Cowboy, The Red Chord, All Shall Perish, Bring Me the Horizon, dan lain-lain. Deathcore sendiri cenderung bertempo cepat, hampir mirip aliran metal old school yang bersifat hancur-hancuran, namun masih ada grip yang melodian. New Wave of American Heavy Metal atau biasa disebut metalcore adalah gabungan dari ekstrim dengan hardcore. Genre ini muncul belakangan pada era pertengahan 90-an. New Wave of American Heavy Metal dipengaruhi oleh band-band seperti Machine Head, Pantera, dan Biohazard. Musik metalcore memiliki ciri khas berupa gitar stem drop D sampai C, kadang-kadang full scream. Biasanya metalcore dalam hal gitar ritmik tidak serumit death metal, namun band-band metalcore kebanyakan bermelodi cadas dan rumit. Jika tidak bermelodi, biasanya ritmiknya yang rumit. Namun nada-nada metalcore tidak seperti death metal yang bernuansa seram, setan, neraka, dan lain sebagainya. Band-band metalcore antara lain ada Avenged Sevenfold, Lamb of God, Killswitch Engage, All That Remain, Dark Hours, God Forbid, Shadowfall, Trivium, Has the Day, Wall of Jericho, Unearthed, Ballet for My Valentine, dan lain sebagainya. Metalcore adalah perkembangan dari metalcore yang memiliki ritme yang kompleks dan memiliki progresivitas yang tinggi. Band-band metalcore banyak dipengaruhi oleh band-band seperti Converge, North Swiss, ISIS, dan The Dillinger Escape Plan. Band-band metalcore yang baru-baru ini menuai popularitas adalah Protest the Hero, The Human Abstract, dan lain-lain. Oke, kira-kira itu sedikit gambaran atau sedikit wawasan dari sejarah atau perkembangan musik metal dan subgenre metal ya, dikutip dari mwinnesnews.com ya. Mudah-mudahan wawasan bermusik kalian ya yang mungkin baru sedang belajar ya lebih paham ya, lebih bisa menikmati dan lebih bisa serius mungkin ya, lebih bisa menjiwai dalam genre metal ya. Karena kalau tidak paham genrenya, kalian tidak bisa menikmati lagunya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih udah menyaksikan konten gua ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur milik kita.